Halo, saat ini kita akan kembali belajar tentang eksponen dan logaritma. Mari kita lihat bagaimana sih eksponen dan logaritma itu. Pertama kita ke eksponen. Jadi di sini saya ada menuliskan 10 sifat-sifat dari eksponen yang teman-teman harus kuasai. Saya mungkin menjelaskan beberapa bentuk sifat lainnya. Misalnya sifat yang pertama, ini contohnya adalah misalnya kamu punya nilai 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka dengan bilangan yang sama, 2 ini, pangkatnya itu kamu tinggal jumlahkan seperti formula ini ya. Berarti 2, 3 ditambah 4, menghasilkan 2 pangkat 7. Kemudian kita coba yang keempat nih, sifat yang keempat. Yang sifat keempat ini dimana kalau misalnya ada 2 per 3 pangkat 4. Ini teman-teman tinggal kalikan ke pangkat 4-nya, baik 2 dan 3. 2 pangkat 4 ya, dan 3 pangkat 4 hasil akhirnya. Lalu bagaimana dengan yang semisalnya ini teman-teman, yang sifat nomor 8. Oke. Kalau misalnya ada soal 2 pangkat 3, maka ini akan akar 2 pangkat 3 ini akan menghasilkan 2, 3 per 2. Duanya dari mana? Duanya ini menunjukkan akar. Kalau kamu di sini lihat nggak ada tulisan apa-apa dekat akar ini, itu berarti 2. Beda kalau dia misalnya akar 3 pangkat 2, di sini ada 3. Maka ini kita bisa ubah jadi 3, 2, 2 per 3. Nah, ini sekilas ya terkait sifat-sifat eksponen, teman-teman. Selanjutnya kita lihat yuk contoh soalnya. Nah, sekarang soal yang pertama, kita ubah bentuk satu itu sesuai dengan sifat yang ada. Kita lihat sifat yang menyesuaikan satu itu ada yang nomor 9 ini. A pangkat 0 akan menghasilkan 1. A pangkat 0 yang A adalah bilangan apapun itu, kalau dipangkatin 0 maka dia akan menghasilkan 1. Untuk itu kita sesuaikan di sini teman-teman. Kita kan mau coret 2, berarti kita ganti dengan 2 pangkat 0. Nah, ini bisa kita coret menyisakan pangkatnya. Oke. Nah, dan ini teman-teman pindah ruas, maka dapatlah X-nya min 3. Nah, bagaimana dengan yang nomor 2? Nomor 2 juga sama. 9 dan 81 itu harus kita kecilkan dengan cara angka di pangkat berapa yang bisa menghasilkan 9 dan 81 angka yang sama, yaitu 3 ya. Kalau 3 pangkat 2 itu kan pasti 9. Nah, ini kita ubah jadi begini, oke, sama dengan 1 per, nah 81 ini maka dia akan kita buat jadi 3 pangkat berapa ya teman-teman? 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4. Oke. Nah, sekarang teman-teman kita harus ubah nih bentuk 1 per 3 pangkat 4 karena dia masih pecahan. Teman-teman boleh lihat nih sifat yang kelima. Sifat yang kelima itu kalau misalnya A pangkat min N, maka dia bisa diubah jadi 1 per AN. Nah, otomatis bentuk 1 per AN ini sama kan dengan 1 per 3 pangkat 4. Maka kita bisa ubah jadi 2 X plus 3 per 2 sama dengan 3 pangkat 4 min 4-nya yang min ya. 3 pangkat min 4 min 4. Lalu kita coret nih teman-teman, menyisakan 2 X plus 3 per 2 sama dengan min 4. Kita coret-coret, maka X plus 3 sama dengan min 4. X menghasilkan min 7 ya teman-teman. Sekarang kita next. Nah, sekarang ini ada contoh soal yang ketiga. Mari kita selesaikan. Nah, ini teman-teman sifat ini sama kayak sifat yang nomor 4 ya. Oke, berarti nanti A pangkat 1 ini kita kalikan dengan N. Maka dapatnya AN dan BN ini. Oke, gimana sih caranya? Sekarang kita lihat. 3A pangkat 2 B kali B per A pangkat 2 kali B pangkat 5 kali C pangkat 1 min 3. Nah, sekarang masing-masing pangkat AB itu kita kalikan dengan pangkat min 3 itu. Maka 3
A min 2 kalikan min 3 dapat 6. B pangkat 1 dikalikan pangkat 3 min 3 dapat min 3. Nah, sama juga di bawahnya, makanya dapat min 6. B-nya menghasilkan min 15 dan C-nya menghasilkan 3. Nah, teman-teman, ada yang sama kan A dan B, maka A dan B juga berlaku sifat yang ini, teman-teman. Yang ke-6. Oke, sekarang kita lihat. 3 dikali A. 6 dikurang min 6. 12. Lalu B sekarang. B pangkatnya kita kurangin, min 3 dikurang min 15, maka menghasilkan 12 juga. Oke, lalu yang C itu kita tetap di bawah dia. C. Nah, maka ini adalah hasil akhirnya. Untuk itu teman-teman, mari kita coba latihan soal untuk melihat bagaimana kemampuan kita. Sampai jumpa di lain waktu.